Selanjutnya di sini ada kalkulator pajak sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena di sini tidak diisikan pajak yang sangat kompleks, di mana pajak itu itemnya ratusan ya. Untuk kondisi ini, sebagai contoh untuk PPh saja. Untuk gaji sekian, sudah menikah atau belum, sudah punya tanggungan atau belum, kemudian untuk PPh badan itu 22%, tapi untuk sewa ada lagi. Jadi pajak itu banyak kategorinya. Jadi ini hanya untuk menyederhanakan, jadi membantu teman-teman menghitung kira-kira kalau usahanya seperti ini itu perhitungan pajak tuh atau total pajak yang dibayarkan itu berapa. Ya. Di bagian atas di sini sudah ditampilkan data-data dari pendapatan, HPP, beban operasional, beban gaji, beban non-gaji, beban bunga, beban depresiasi. Di sini tidak ada beban pajak. Ya. Jadi semuanya adalah laba rugi bersih, di sini tidak termasuk pajak. Oke. Saya coba di sini memasukkan ada PPN pendapatan dan PPN PHPP, maksudnya ini lebih PPN penjualan dan PPN pembelian. Kemudian di sini sudah diisi bahwa ada yang masuk ke bagian utang pajak dan ada yang masuk ke bagian beban pajak. Jadi sama tadi ada utang bagi hasil, ada pembayaran pokok pinjaman, ada utang pajak. Ini semua di luar laba rugi. Ya. Sehingga sebenarnya kalau dilihat dari laba rugi, secara perhitungan laba ruginya kok ada perhitungan cash. Nah, cashnya itu biasanya lebih kecil. Kalau secara operasional ya kan dipakai untuk transaksi. Ya. Itu nggak akan terlihat kalau tidak dihitung di depan. Karena kadang-kadang teman-teman pasti suka menemukan perhitungan rencana usaha profit sekian. Nah, profit sekian itu biasanya tidak ada terusannya untuk bayar yang lain-lain, itu biasanya tidak dimasukkan di situ karena memang itu hanya perhitungan proyeksi usaha sederhana. Oke, di sini saya kasih tanda PPN di sini karena tadi lebih karena gini. Ini ada PPN, ada PPh. PPN itu yang dimasukkan PPN di sini itu kita menerima atau mengeluarkan uang pada saat itu kepada pihak lain. Jadi kayak PPN penjualan ya kita terima uang, tapi uang itu sebenarnya untuk PPN. Ya. Kemudian di sini kayak PPh 21 final atau badan itu kita tidak terima, tapi memotong dari apa yang sudah kita dapat. Ya. Kalau teman-teman tidak ingin perhitungan pajak ini masuk di perencanaan usaha, teman-teman hanya tinggal mengenolkan saja di sini. Ya, jadi tidak ada nanti nilai pajak yang masuk ke dalam proyeksi keuangan. Oke, di sini PPN pendapatan ini saya hitung 11%, itu mengambil dari sini pendapatan. Kemudian HPP atau anggap aja pembelian ya, ini 11%. Tapi karena dia sifatnya mengurangkan, ini negatif angkanya. Jadi dia tidak positif karena kan penjualan dikurangi pembelian. Tapi kalau teman-teman tidak HPP anggap aja udahlah anggap hilang ya, ini buat aja 0 ya. Kemudian ada PPh 21. Tadi seperti saya sampaikan di depan, PPh 21 itu sangat kompleks. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan angka 5-10% misalnya. Ya. Jadi terserah aja, karena ini lebih untuk merata-ratakan. Kalau teman-teman ingin mendetailnya, bisa gunakan aplikasi yang detail mengenai perhitungan PPh 21. Ini hanya untuk menyederhanakan di sini. Kemudian ada PPh final, ada PPh badan. Ini kita lihat dulu ke bawah. Jadi kalau PPh final itu dasarnya adalah batas omset itu 4,8 M per 1 tahun, dan itu maksimum 3 tahun. Ya. Peraturan ini mungkin bisa berubah ya, teman-teman tinggal sesuaikan, karena memang di sini angka yang diambil itu hanya angka yang di sini nih, 3 ini. Ya. Jadi kalau akhirnya teman-teman mau ngisi manual, isi aja manual di sini. Ya, jadi di formulanya diganti, diisi aja manual di sini. Ya, nggak ada masalah di situ. Ataupun mau ditambah pajak-pajak yang lain, tinggal diisi di sini. Ya. Kalau mau insert, mulai insert antara barisan 21 dan 22 di sini. Ya, kemudian ditulis lagi, diisi nilai pajaknya berapa, agar bisa masuk ke jumlahnya di sini. Ya. Oke, di sini ada perhitungan otomatis untuk PPh final 2,5% dan PPh badan 22%. Jadi di sini, karena asumsinya masih di bawah 4,8, maka yang muncul adalah PPh final yang 0,5% selama 3 tahun.
Nah, setelah 3 tahun, itu akan muncul PPh badan yang 22%. Hanya saja perlu perhatikan di sini, karena ini nilainya negatif, maka di sini tidak dimunculkan berapa pajak yang harus dibayarkan. Hanya perlu diperhatikan bahwa kalau nilainya negatif, berarti perencanaan bisnisnya belum tepat. Ya, ini kenapa angkanya jadi negatif, karena tadi ada contoh di bagian bagi hasil yang dimunculkan. Ini saya nolkan lagi ya, untuk bisa dilihat perhitungan pajaknya. Nah, di sini bisa terlihat. Ya, jadi setelah 3 tahun bayar sekian, nah setelah 3 tahun bayar sekian, nah setelah 3 tahun bayar pajaknya berdasarkan PPh badan 22% adalah sekian. Ini bisa diganti persentasenya ya, sesuai persentase berdasarkan informasi pajak yang teman-teman terima.